Saya mau bahas tentang ini selama seminggu ini, nanti ini terus yang mau saya bahas. Ini namanya kitab balik. Syubuhat wa abatil haula ta'addudi zaujatir Rasul, ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Nah, tentang syubhat-syubhat dan kebatilan kepada tuduhan kepada Rasulullah, poligami Rasulullah. Nah, pada halaman Syekh Ali As-Sabuni ini, Masya Allah ya, ulama besar ini. Pada halaman 25, di sini diterangkan, tazawwajaha alaihi salam wa kanat bikron. Rasulullah ya, menikahi Sayyidah Aisyah dan beliau dalam keadaan bikr, perawan. Wa hiyal wahidah min baini nisaihi tahirat. Saya buka, saya aja kameranya, Irena. Kalau dalam Kristen kan Paulus mengajarkan tidak boleh perempuan itu mengajar, tapi Mikana tetap mengajar itu. Ini ya. Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar tazawwaja alaihi salam wa kanat bikron wa hiyal wahidah. Beliau adalah satu-satunya min baini nisaihi at-tahirat, dari kalangan beberapa istri Rasulullah yang suci, maksudnya satu-satunya yang bikr, yang perawan. Ya. Falam yatazawwad bikron ghairuha. Rasulullah tidak menikahi wanita manapun kecuali beliau saja yang bikr, yang perawan. Wa kanat Aisyah azka ummahatil mukminin ya wa ahfadhahunna. Dan Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling suci dan paling terjaga. Bal kanat a'lam min aktsarir rijal faqad kana katsirun min kibari ulama'is sahabah. Betapa banyak pembesar-pembesar ulama dari kalangan sahabat yas'alunaha an ba'dil ahkam, bertanya kepada beliau masalah beberapa hukum. Allati tushkilu alaihim fatahilu laha lahum, yang masalah itu sangat sulit menurut para sahabat. Ini para sahabat ulamanya loh ya yang bertanya ya. Ternyata setelah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, beliau menjawabnya dengan sangat detail. Bahkan ruwiya an Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari jalur Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ma ashkala alaina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qattu fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman. Tidaklah kami merasa repot ya, tidaklah para sahabat Rasulullah itu merasa repot masalah pemahaman hadis, kecuali ketika mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, mereka langsung mendapatkan ilmunya, mendapatkan jawabannya. Begitu saudara yang terkasih. Masya Allah. Tapi kalau ini ya, kita lompat ke ini ya, Ustadz, kita lompat ke teman kita sebelah ya. Itu saya bacakan sama Ustadz Wafi itu. Pertama dalam 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Tadi malam ini kan jadi bahan diskusi saya. Salah satu pendeta wanita masuk tadi malam. Nah, dia bilang secara sejarah memang diakui bahwa zaman dahulu perempuan itu didiskreditkan. Bahkan ada kisahnya itu. Seorang wanita yang melakukan kajian ilmiah dibakar hidup-hidup, Ustadz. Bernama Fatia itu. Dan dia terkenal itu sebagai kebengisan, dibakar sama biarawan gereja. Tidak boleh wanita itu pintar pada zaman dahulu. Nah, anehnya Mikana tidak ikut kata Paulus. Dilarang mengajar, dia masih tetap mengajar di TikTok ini Mikana nih. Gimana ini Mikana? Ya. Gini nih. Ada paham liberal yang masuk ke Indonesia, yang paham itu dibawa oleh gereja Katolik di Eropa, yaitu paham feminisme. Feminisme itu menuntut seorang perempuan harus standar sama seperti laki-laki dalam segala hal. Nah, dulu di Eropa, ketika wanita-wanita seolah-olah ditindas tidak boleh lebih utama daripada lelaki, baik dalam hal pengajaran, ilmu, dan lain sebagainya, lalu paham itu sehingga menyebabkan kontroversi dan terjadi bentrok waktu itu di gereja Katolik. Sehingga kan munculnya Protestan, kan salah satu sebabnya kan hal itu. Nah, paham itu kemudian dibawa ke Indonesia. Lalu memahami bahwa imam sholat juga boleh perempuan. Nah, ini ngawur juga sebenarnya.
Nah, imam perempuan dalam sholat ini pendapat feminisme orang-orang liberal yang datang dari Eropa. Kemudian sampai itu nih ngeritik apa namanya itu ya, az-zakaru mithlu hadzil unsayain, warisan. Kenapa laki-laki kok lebih banyak daripada perempuan? Lalu Rasulullah ketika di dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, bahwa para lelaki sebagai pemimpin terhadap perempuan karena keutamaan yang telah Allah berikan kepada lelaki. Lalu ini dipahami bahwa Al-Quran tidak adil, seolah-olah mendiskreditkan seorang perempuan. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir yang menerangkan ayat tersebut, saudara, itu maksudnya dalam 3 hal ya. Laki-laki lebih unggul dari wanita itu dalam 3 hal. Salah satunya ziyadatul akli. Akal perempuan itu lebih minim daripada laki-laki. Loh, apakah lebih bodoh? Bukan. Maksudnya dalam hal persaksian, kata Rasulullah. Bukan perempuan lebih bodoh, bukan. Perempuan itu banyak yang alim. Bahkan Sayyidah Aisyah mengalahkan para ulama sahabat. Tapi dalam hal persaksian, khusus masalah persaksian, maka 2 wanita sebanding dengan 1 laki-laki. Nah, paham-paham seperti itu mulai dibawa dari pemikiran barat lalu dimasukkan kepada Islam. Islam itu tidak pernah melarang wanita menjadi karir. Islam tidak pernah melarang wanita mengajar, asalkan dengan catatan wanita itu bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Sekian, Uni. Iya betul. Jadi gini, kan saya kenapa membahas beberapa waktu hari ini itu wanita, karena memang saya punya geng sekarang. Geng saya namanya Trinita. 3 personae, 1 substansi ya. Cebi bukan Rifa, Rifa bukan Ami, Ami bukan Cebi, tapi kami satu hakikat. Nah, rencana kami mau membahas seminggu ini tentang Trinita, wanita dalam Islam, dalam Maksudnya satu hakikat itu gimana? Berarti kalau saya menikah dengan Mbak Cebi, Uni juga dapat harus gitu ya? dia dapat saya sama dapat Ami, begitu memang. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kami bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan, begitu. Ustaz mau tanya Ustaz dulu, Ustaz mau. Jadi gitu ya Ustadz. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam perspektif ke Kristen. Nah, Cep, mute dulu Cep. Jadi dalam perspektif Islam kan ada banyak tuduhan bahwa wanita itu direndahkan. Mute dulu Cebi. Mute dulu Cebi. Ya, saya mute dulu ya Mbak Cebi ya. Ya. Ini dayang-dayang saya ini kadang-kadang ini lah paling gaji potong ya Cep ya. Dayang-dayang. Jadi saya tuh punya 2 dayang-dayang Ustadz. 1 Cebi, yang 1 Ami. Mereka jomblo dua-duanya ya, alhamdulillah. Heran saya kok hari gini masih jomblo gitu. Jadi Jadi kita lanjut ya materi. Saya mau membahas wanita-wanita itu dalam Islam itu dituduh sebagai wanita-wanita yang terjajah, wanita-wanita yang ternista. Padahal saya bisa buktikan itu. Ternyata banyak tokoh-tokoh wanita yang namanya wangi. Nah, ini saya kasih contoh. Saya memperbandingkan antara 1 tokoh ya. Ini sudah saya angkat beberapa. Fatimah Al-Fihri, perempuan muslim pendiri universitas pertama di dunia, Ustadz. Kita bandingkan dengan seorang wanita yang bernama Hipatia yang dibunuh sama biarawan gereja. Ingatnya gitu. Dan ini bukti bahwa Islam itu tidak pernah mendiskreditkan secara faktual, secara dalil juga tidak ada gitu. Karena bahkan wanita itu dimuliakan. Ibumu itu juga bukti bahwa perempuan itu dimuliakan bahkan 3 kali daripada ayah. Bukan berarti di bawah melulu dalam artian taraf haknya sebagai wanita manusia itu di bawah laki-laki, tidak, tapi semua hak itu diberikan. Kan saya sudah bacakan surah Ali Imran bahwa barang siapa yang amalnya itu baik laki-laki dan perempuan, maka Allah memilih kan mereka antara laki-laki dan perempuan, yang penting amalnya bisa lebih baik begitu. Tapi kalau tentang arijalu qawwamuna 'alan nisa memang tak bisa, itu kan atur atau kodrat gitu kan. Memang kodrat kita tidak bisa disamakan gitu. Nah, jadi ini yang mau saya angkat beberapa 1 minggu inilah ke depan tentang perempuan dalam perspektif Islam dan perspektif Kristen, dan sangat-sangat kontras sekali gitu. Mantap. Itu dukung saya itu kajian itu. Kalau dalam sehingga dapat menyebabkan nanti. Karena gini, membahas wanita dengan laki-laki ini bukan butuh akwal, tapi juga butuh af'al. Bukan hanya ucapan, tapi butuh pekerjaan. Contoh, setelah Uni mengkaji itu, para janda banyak yang nikah dengan saya, semuanya itu bagus. Berarti manfaat itu. BTW masalah janda, ini masalah janda.
Terkait janda, bersyukurlah wahai kalian muslimah ketika kalian ditakdirkan menjadi janda. Karena di dalam Islam sendiri janda itu dimuliakan. Rasulullah sendiri menikahi janda. Tapi di Kristen, tadi malam sudah fix Ustadz, beberapa kan pendeta sendiri mengatakan, apabila seorang perempuan mendapat KDRT dari suaminya, dia tidak boleh minta cerai Ustadz. Satu, apabila dia dijadikan janda oleh suaminya, maka dia harus menunggu suaminya mati dulu baru dia boleh menikah. Kalau tidak Ustadz, dia tidak boleh menikah sama sekali. Barang siapa yang menikahi perempuan yang diceraikan, maka dia sama dengan berzina. Itu ada dalilnya itu. Gitu. Iya, jadi perempuan yang janda dalam Kristen. Makanya ketika saya kemarin itu terlihat sendiri itu orang Oten itu menuduh saya seolah merendahkan posisi janda karena seolah janda itu hina dina di mata mereka. Ternyata betul. Barang siapa yang menikahi wanita janda itu sama dengan berzina. Beda dalam Islam, yang janda itu harus diayomi gitu. Beda sekali. Memang keras sekali dan itu tidak bisa terbantahkan karena dalilnya ada, doktrinnya pun ada. Mom Cecai ini. Tadi malam itu ada berapa orang Kristen yang langsung tegas mengatakan bahwa tidak boleh ketika suami sudah membantai, menghantam, menampar, tidak menafkahi, tidak boleh minta cerai. Boleh pisah ranjang tapi tidak boleh minta cerai. Kalau seandainya mati laki-laki itu baru boleh menikah gitu. Bayangkan, mengerikan sekali. Boleh bercerai tapi tidak boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Itu mereka doktrinnya dan dalilnya didukung, dukungan dalilnya ada gitu. Itu saya. Iya. Jadi memang ya. Apa kalau di Islam memang kalau kita pahami benar-benar ajarannya itu justru sangat melindungi dan meninggikan wanita, kan gitu. Beda sama yang sebelah. Gas. Tunggu. Ya, jadi itu. Balik mentang-mentang orang robot. Jadi nyelamatin mobil sepatu pahalanya besar. Ya, jadi Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, yang perlu dipahami itu adalah memang kita berbeda antara Kristen dengan Islam itu berbeda. Ustaz Malik suara musrik kedengaran, suara musrik. Ya, jadi saya ingin memperlihatkan kepada seluruh alam bahwa kita itu sangat berbeda Kristen dan Islam. Dan ini betul-betul secara dasarnya saja sudah ada dalilnya. Wanita di Kristen tidak boleh mengajar. Wanita di Kristen tidak boleh berbicara di dalam gereja. Kalau dia ingin tahu sesuatu, tanya sama suaminya. Itu ada dalilnya. Bahkan secara kenyataan, orang-orang patriarki zaman dahulu itu betul-betul mendiskreditkan wanita. Data-datanya ada, sejarahnya ada. Wanita dibakar, salah satu contoh Hipatia itu. Nah, kalau dalam Islam, istri Rasulullah adalah seorang ulama. Seperti yang disampaikan Ustaz Wafi tadi. Nah, ini sangat berbeda ya teman-teman, betul-betul berbeda. Dan bersyukurlah kalian bukan Kristen. Bayang nggak tuh kalau kalian perempuan Kristen? Nggak dinafkahi, suaminya pemabok, suaminya pejina, tidak boleh minta cerai, nggak boleh. Ngeri nggak tuh? Benar. Ya. Kalau tuduhan itu nih Nabi Muhammad pedofil gimana? Ya? Nih tuduhan Nabi Muhammad pedofil. Lah, gini Ustadz, kalau kita bicara antropologi itu nggak bisa disamaratakan, ya kan? Contoh, kalau seandainya kita bicara tentang masalah pedofil itu kata-kata yang muncul kapan sih? Abad berapa sih? Dikenal nggak kata itu pada zamannya Rasulullah? Bahkan kalau kita lihat mamahnya Yesus itu korban pedofil. Mamahnya Yesus dalam ensiklopedia Katolik itu dinikahi umur 12 tahun oleh Santo Joseph yang berumur 90 tahun. Masa Tuhan membiarkan mamahnya jadi korban pedofil? Ya bener aja tuh. Nah, belum lagi kita lihat bahwa sesungguhnya kalau dalam Islam itu kan batasan menikah itu kan balik. Kalau sudah balik kan boleh. Balik. Nah, coba lihat sekarang kalian yang oten-oten ya, kalau kalian nuduh Nabi Muhammad pedofil ya, kalian yang mengatakan anak kalian nikahi umur 25, 20. Maaf, anak kalian bahkan SMP kelas 1 sudah pernah melakukan hubungan intim dengan teman-temannya, bahkan kalian tidak bisa handle itu. Banyak anak-anak SMP kelas 1 itu sudah berhubungan badan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini yang dijaga sama Islam supaya anak-anak perempuan itu terjaga, maka lebih baik cepat dinikahkan. Gitu, dalam Islam begitu. Kalau kalian bandingkan zaman dulu dengan sekarang ya nggak bisa lah. Zaman dulu ada SMP, mana ada SMA. Dan batas pernikahan, usia pernikahan secara konstitusi saja pun berubah. Zaman dulu nggak seperti sekarang. Jadi nggak bisa disamakan. Itu kita menggunakan ilmu antropologi itu berbeda. Bahkan kalau kita lihat sendiri ya Ustadz, orang Yahudi itu kan kita tahu. Menurut rasi mereka boleh menikahi umur anak 3 tahun lebih 1 hari bersetubuh.
Iya, itu di Zefaria itu ya. Iya, di Sanhedrin. Sanhedrin pasal 55B. Baca Sanhedrin 55B itu. Ya. Giliran bawa data penyalipan Yesus aja si Mikel bawa Sanhedrin. Nanti dikasih Sanhedrin di mana orang Yahudi menikahi anak 3 tahun 1 ditolak. Lucu kadang-kadang teman-teman kita Kristen ini. Ada tuh Sanhedrin 55B itu. Bahwa Rasi dan Rabi mengizinkan pernikahan anak usia 3 tahun. Karena kita nggak bisa tentukan Ustadz, anak usia 3 tahun dulu dengan anak usia 3 tahun sekarang nggak bisa sama gitu. Karena zaman dulu aja umur orang tuh sampai ratusan, 500 tahun. Badannya orang dulu kan dalam... Boleh bertanya kan? Oke, Mam Cecil Muslim atau non-Muslim? Kristen. Oh, selamat datang sayangku cantik di roomnya Ustaz Wafi. Kalau mau tanya pikihnya perempuan, pikih silakan ke Ustaz Wafi. Kalau tanya tentang Bible nggak apa-apa ke saya. Dua-duanya sih. Ya. Karena tadi saya dengar penjelasan dari Umi kalau perempuan di dalam Kristen itu tidak boleh memimpin ya. Di mana? Barusan saya dengar penjelasan dari Uni kalau perempuan di dalam Kristen itu tidak bisa memimpin gitu ya. Bukan. Ini dalilnya saya baca. Enggak. Saya enggak mau tertuduh asumsi ya. Ini saya baca dalilnya ya. Anda baca dalam 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, itu dalilnya. 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Coba buka dulu. Apakah ini ada yang noise ini Ustadz Wafi? Iya, ini masih ada yang... Oh, oke. Gitu Mam Cecil buka dulu Bible-nya, lalu langsung saya buka cam aja ya, biar lebih enak kita nggak dituduh ini ya. 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Saya buka cam pernikahan anak usia 3 tahun. Karena kita nggak bisa tentukan Ustadz, anak usia 3 tahun dulu dengan anak usia 3 tahun sekarang nggak bisa sama gitu. Karena zaman dulu aja umur orang tuh sampai ratusan, 500 tahun. Badannya orang dulu kan dalam... Boleh bertanya kan? Oke, Mam Cecil Muslim atau non-Muslim? Kristen. Oh, selamat datang sayangku cantik di roomnya Ustaz Wafi. Kalau mau tanya pikihnya perempuan, pikih silakan ke Ustaz Wafi. Kalau tanya tentang Bible nggak apa-apa ke saya. Dua-duanya sih. Ya. Karena tadi saya dengar penjelasan dari Umi kalau perempuan di dalam Kristen itu tidak boleh memimpin ya. Di mana? Barusan saya dengar penjelasan dari Uni kalau perempuan di dalam Kristen itu tidak bisa memimpin gitu ya. Bukan. Ini dalilnya saya baca. Enggak. Saya enggak mau tertuduh asumsi ya. Ini saya baca dalilnya ya. Anda baca dalam 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, itu dalilnya. 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Coba buka dulu. Apakah ini ada yang noise ini Ustadz Wafi? Iya, ini masih ada yang... Oh, oke. Gitu Mam Cecil buka dulu Bible-nya, lalu langsung saya buka cam aja ya, biar lebih enak kita nggak dituduh ini ya. 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Saya buka cam bentar. 1 Timotius. Ya, ini datanya dari kitab Anda. Bentar ya, saya buka dulu. 1 Timotius 1 Timotius pasal 2. Mam Cecil dibuka dulu sayang ayatnya biar enak kita diskusinya. Jadi saya enggak dituduh mengada-ada gitu. Nih ya. Nah, Mam Cecil masih di sini Mam Cecil? Ini buka di 1 Timotius pasal kedua nomor 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Dan ternyata kalau kita lihat juga dalam 1 Korintus ya, dalam 1 Korintus pasal 14 nomor 35. Mari kita cross check. Mam Cecil masih di sini kah? Nah, kita akan menemukan bahwa
Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ini pertanyaan saya, bagaimana dengan pendeta-pendeta perempuan gitu loh. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, bagaimana dengan pendeta-pendeta wanita yang ada di jemaat itu? Mereka tuh tidak sopan berarti. Mama Cecil saja dia yang menjawab. Silakan. Mama Cecil, Mama Caicil gimana? Itu di kitab Anda sudah tertulis kalau Anda ini gak boleh ngatur laki-laki, gak boleh ngajar, dan gak boleh yang lain. Gimana Mbak? Asyhadu, ayo asyhadu. Oke, baik. Saya kan tidak sepenuhnya mengetahui isi Alkitab. Iya, saya kasih tahu sekarang sayang. Saya hafizah Bible soalnya. Baik, terima kasih karena Uli sudah paham lebih dari saya gitu ya kan. Bukan Tapi paham saya sayang, tapi membaca gitu. Oh gitu, oh ya. Ya maksudnya letak-letaknya kan sudah tahu tempatnya di mana gitu ya. Iya. Jadi saya berpikir, loh di kehidupan yang nyata, ya kan, kita sudah melihat bahwa banyak pemimpin perempuan, terlebih di dalam gereja. Berarti mereka mengingkari ajaran kalian itu. Berarti gini loh Mbak, ketika ada aturan dari Tuhan, tapi ternyata tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, berarti manusia mengingkari ajaran Tuhan. Nah dalam Kristen bagaimana itu hukumnya? Ketika ada hukum tapi dilanggar oleh manusia, apakah tetap Tuhan punya harga diri nggak itu? Tuhan kasih data, Tuhan kasih dalil, Tuhan kasih hukum, tapi manusia nggak ikuti. Ini Tuhan kayak nggak punya harga diri banget gitu, nggak diikuti sama hamba-hambanya gitu ya. Kalau dalam Islam kalau tidak ikuti aturan Tuhan ya matilah masuk neraka begitu. Nih kalau kita lihat lagi begini nih Mbak, satu dalil yang cukup agak saya kasih ke Mbak ya. Mohon maaf ya, ini bukan menyerang iman Mbak Cecil, tapi ini saya temukan dalam kitab Anda. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ini kan perintah nih. Perintah ini bisa dilanggar. Yang kita tanyakan, kalau perintah ini dilanggar bagaimana? Suami tidak kasih kepada istri. Istri tidak tunduk kepada suami. Apa yang diberikan oleh Yesus sebagai hukuman? Apakah kalian selamat masuk neraka atau masuk surga? Itu kan saya tidak tahu itu. Karena kan metode kalian kan penghapusan dosa dengan kematian Yesus. Sementara ketika saya tanya kepada teman-temannya Mbak Cecil yang tadi malam, bahkan di antara pendeta mengatakan, ketika ada seorang perempuan dari pihak Kristen ditampar, dihakimi, dipecut, tidak dikasih nafkah, suaminya mabuk, bawa perempuan, itu dia tidak boleh minta bercerai Mbak Cecil. Sementara dia tunduk kepada suami gitu. Kalau memang ada dalilnya bahwa tidak boleh perempuan tunduk kepada laki-laki yang zolim, seperti di dalam Islam tidak ada kepatuhan terhadap kemaksiatan, tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa Yesus ajarkan begitu. Karena ada perintah perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Itu sayang. Gimana dong? Oke, baik, saya jawab bagian yang itu dulu ya, karena benar bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, kalau sudah melangkah berumah tangga, apapun yang menjadi kondisi di dalam kehidupan rumah tangga itu bagian dari pencobaan. Oke, jadi sebagai perempuan sanggup tidak mengalami pencobaan gitu. Tadi malam sudah dijawab sama pendeta Anda. Jawabannya adalah pasrah Mama Cecil. Perempuan harus pasrah dalam iman Kristen karena harus pikul salib. Jadi kalau ada orang Kristen yang perempuan ditampar sama laki, tidak dikasih jajan, kemudian dia berzina, berselingkuh, segala macam, perempuan harus pikul salib, pasrah. Itu kata teman Anda. Cross check YouTube saya tadi malam ya. Saksinya ada. Ini ada Nona Cebi yang jadi co-host saya. Nah, kepasrahan inilah yang tidak dibolehkan dalam Islam, karena Islam mengajarkan bukan kasihi saja orang lain, tapi dalam Islam yang paling penting diajarkan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sungguh telah terjadi kezoliman terhadap diri seseorang ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Ketika ada laki-laki tidak menghargai istrinya, tidak berhak si laki-laki itu mendapatkan penghormatan. Begitulah Islam mengajarkan untuk mencintai diri sendiri, karena Allah sangat mencintai dirimu. Maka bukan zolim kepada orang lain saja dilarang, tapi zolim kepada dirimu juga tidak boleh, Mam Cecil. Artinya ketika ada perempuan yang zolim terhadap dirinya, itu sama dengan BODOH. Islam melarang kebedehen. Nggak boleh kebedehen itu ya. Nggak boleh bedeh dalam Islam itu, nggak boleh. Nah, maka dalam Islam itu boleh meminta khulu. Boleh. Tapi kalau pasrah tapi tak rela, itu artinya membuat Mama Cecil tahu banyak perempuan yang mencoba untuk bundir dikarenakan masalah rumah tangga.
Tuhan tentu tahu, Mama Cecil, bahwa manusia akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat rumit, apalagi di zaman 2023 ini, di mana ada WhatsApp godaan banyak sekali, ada aplikasi hijau, aplikasi centang biru, aplikasi centang hitam, aplikasi balbal, aplikasi hantu belau, banyak yang membuat perempuan bisa terjerumus ke dalam maksiat dan ke dalam kesesatan. Maka Allah berikan hukum sebelum peristiwa terjadi, Allah kasih aturan, setelah peristiwa terjadi Allah kasih juga solusi, Mama Cecil. Begitu dalam Islam. Kalau dalam Kristen gimana tuh? Perempuan misalkannya, sudah lihat dia istrinya lagi suaminya hoba-hoba in the sky dengan perempuan di kamarnya. Dia tidak berkuasa, tidak bekerja, suaminya bekerja. Bagaimanakah perempuan ini harus pikul salib, Mama Cecil? Sedih sekali saya mendengarkannya. Kalau memang begitu, untung saya bukan Kristen. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya itu kalau kita bawakan kehidupan yang sekarang, ya kan, banyak juga di teman saya yang bilang ada arti di dalam daripada suami saya berdosa, lebih baik saya kasih menikah lagi gitu ya. Oh bukan, tidak seperti itu, salah. Itu salah satu ya. Itu salah satu perspektif, tapi bukan itu sebenarnya. Sebenarnya di dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada perempuan dan laki-laki supaya mereka bisa belajar untuk dunia ini nggak mungkin, Mbak, kita harus paham ya, dunia ini adalah tempat di mana kita khilaf, tempat kita salah. Tetapi Allah ajarkan kita bertaubat, memperbaiki diri. Nah, di dalam Islam sendiri Allah berikan aturan-aturan untuk selalu memperbaiki diri. Setiap manusia itu akan ada khilaf, bahkan para nabi pun khilaf. Ya beda, apalagi saya bukan cuma khilaf, berbuat dosa pun pernah, tetapi bukan berarti saya harus terus-menerus di dalam dosa itu, tapi ada solusi dari Allah. Seandainya kau punya masalah seperti ini, maka kau harus menyelesaikan dengan orang yang kau buat masalah itu. Ketika ada permasalahan yang timbul, maka ada solusinya. Contoh, ketika suamimu misal menamparmu bola-balik, tidak menafkahi, maka sudah boleh kau meminta khulu atau berpisah dengan suamimu itu. Atau juga ternyata suamimu lemah, dia tidak mampu mengajarimu agama, dia tidak mampu melindungimu, tidak mampu menafkahimu, maka kau boleh juga minta khulu. Dasarnya apa? Ketika sahabat wanita datang ke hadapan Rasulullah ingin berpisah dengan suaminya yang teramat jelek, karena dia tidak mau menghina ciptaan Allah, dia khawatir bahwa dia nanti akan menjadi istri yang zalim, maka dia bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kembalikan maharnya. Maka akhirnya perempuan itu dicerai, boleh berpisah. Artinya ada solusi setiap permasalahan yang dialami oleh perempuan-perempuan dan laki-laki muslim. Tetapi ketika kau berbuat maksiat, ingat, hukum tetap berlaku. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Bisa jadi ketika kau dihukum itu secara sunatullah, bisa jadi memang kau dihukum secara apa? Nanti di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Begitu keadilan Allah Subhanahu wa taala, Mam. Ya, jadi soal tadi perempuan Kristen yang tidak bisa tadi katanya kalau sudah tidak dinafkahi mereka tetap harus memikul salib. Di dalam artian memikul salib itu adalah apa yang kamu perbuat itu yang harus kamu tanggung jawab, dan kamu tidak bertanggung jawab penuh atas dosa orang lain termasuk suami. Nah, jadi kalau tunggu, izin. Mbak, izin, maaf. Bukankah kalian itu dosanya sudah ditanggung sama Tuhan, Mbak? Jadi memang kalian itu tidak perlu menanggung dosa apapun, karena dosa kalian sudah ditanggung sama Yesus, Mbak. Gimana? Mbak Cecil yang terhormat, yang aku cintai karena Allah, di dalam imannya Mbak Cecil itu memang Mbak Cecil tidak akan menanggung dosa siapapun. Jangankan dosa orang lain, dosa Mbak Cecil sendiri Mbak Cecil nggak akan tanggung, karena dosa Mbak Cecil sudah ditanggung sama Tuhan Mbak Cecil sendiri, sayangku. Jadi Mbak Cecil itu enak sebenarnya, tetapi di sisi lain memang terdengar enak menjadi Kristen. Tapi masalahnya ketika ditanya bagaimanakah hukumnya ketika perempuan ditampar bola-balik sama laki, tidak dinafkahi dan bahkan lakinya selingkuh, pikulah salib. Tapi kalau untuk ampunan dosa, Tuhan yang tanggung. Itu yang membagongkan bagi saya. Kenapa ketika permasalahan dunia Tuhan tak kasih solusi, tapi ketika dosa-dosa yang dilakukan manusia Tuhan yang ambil alih gitu. Ini mohon maaf ya Mbak. Dalam ranah psikologi ya, kalau kita bicara dalam ranah psikologi, ketika ada seseorang yang dia yang berbuat, orang lain yang menanggung, itu mengajarkan tidak bertanggung jawab, Mbak. Coba Mbak Cecil punya anak nggak? Anak Mbak Cecil misalnya umur 10 tahun. Dia melakukan kesalahan. Lalu yang dihukum adalah bapaknya. Tampar bapaknya di depan anaknya. Gara-gara bapak kau nih, kau ada nih. Gara-gara dia nih, tampar bapaknya sekali. Anak Mbak akan menjadi orang yang sangat tidak bertanggung jawab nantinya. Salah dia, bapaknya disalahin. Ini bapak aku nih, ngapain dia buat aku?
Nauzubillah min dzalik, Mbak. Nah, dalam Kristen ketika ada manusia yang bersalah, maka Tuhan yang menanggung. Maka ini mengajarkan manusia tidak bertanggung jawab. Dalam Islam, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berdosa, engkaulah yang mati, Mbak, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu, Mbak. Saya habiskannya berbuat dosa, Mbak. Oke, mungkin itu Saya hanya- akan tetap menjalani hukuman saya. Itu Gitu, Mbak. salah pemahaman mungkin, Uni. Di mana Ya, itu saya? mungkin itu hanya Di mana salah tuh? pemahaman mungkin, Uni. Oke, coba lah Mbak Cecil ajarkan saya nih. Pahamnya Saya kan kalau- bukan Kristen. Lanjut. Oke, pahamnya orang Kristen itu Yesus adalah juru selamat, gitu ya kan? Oke, karena sudah terlanjur Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mungkin secara Islam sama ya Mbak Uni? Beda saya. Kalau dari sini mungkin Mbak Cecil, Mbak Cecil baca nggak kitab Kejadian? Iya. Baca. Kalau nggak baca saya bacakan nih. Saya nggak baca, saya hafal di luar kepala nih karena saya hafizah Bible ya. Baik saya. Kalau nggak percaya saya buka cam nih. Saya nggak baca kayak kitab nih. Saya jelaskan nih. Saya tidak perlu. Jadi saya ceritakan ya. Oke, saya ceritakan. Saya percaya. Dalam kitab percaya ya, kalau nggak percaya nanti cross check dalam Bible Anda. Dalam kitab perjanjian lama, tepatnya di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan Anda menciptakan manusia, maka ciptaan Tuhan itu semuanya baik. Ya, semua ciptaan. Oke, saya buka cam ya untuk menunjukkan bahwa saya itu tidak nyontek ya. Nah, ini saya hafizah Bible. Kok kelihatan rumah saya? Tunggu, keranjang saya kelihatan. Ya gini ya. Dalam Islam itu, dalam Kejadian, di dalam perjanjian lama, tepatnya kitab Kejadian, Adam itu diciptakan pertama sendiri, lalu diciptakanlah Hawa. Ini gara-gara Tuhan ciptain Hawa, Mbak. Adam akhirnya dikeluarkan dari Taman Eden. Duh, berisik noise dulu, ada yang jualan. Rendang. Nah, kita lihat lagi dalam Kejadian, di dalam kitab Kejadian lama itu. Ketika Tuhan menciptakan Adam pertama kali, ketika Cecil mute dulu deh. Cecil mute dulu. Noise. Mam Cecil. Mute dulu sayang. Mute dulu. Noise banget. Noise. Ustadz, mute-kan dulu Mam Cecilnya Ustadz. Udah oke. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, pertama Adam itu diciptakan baik menurut Tuhan. Artinya tidak cacat. Bahkan banyak Kristen yang mengatakan Adam itu hidupnya tuh kekal, tidak untuk dimatikan. Mikana yang bilang. Kalau nggak percaya tanya sama Mikana. Masa Tuhan menciptakan manusia untuk mati? Mikana menolak itu. Menurut Mikana, Adam ini diciptakan kekal itu. Nah, karena Adam ini diberi aturan oleh Tuhan, jadi kata Tuhan begini, semua pohon di sini boleh kau makan, kecuali pohon ini, itu pohon pengetahuan baik dan buruk, tidak boleh kau makan. Datanglah ular, Mbak. Saya nggak tahu nih kenapa ular dibiarkan lepas sama Tuhan. Padahal Tuhan itu sayang sama Adam. Dia nggak mau kalau Adam itu menjadi orang yang jauh dengan dirinya. Tapi dia yang berikan free will. Dia yang ciptakan Adam. Dia pula yang kasih biarkan ular yang disetir sama iblis untuk menghasut Hawa. Ketika Adam dan Hawa yang adalah orang yang tidak tahu mana baik dan buruk, dia terjerumus dalam keburukan, Tuhan marah. Ini bingung saya ini. Nggak kasihan saya sama Adam kadang-kadang. Apalagi sama Hawa. Setelah itu yang dikutuk bukan Adamnya. Yang dikutuk siapa? Tanah. Tanah salah apa coba? Saya bingung juga tuh Tuhan kok kenapa yang salah iblis, ular dan Adam dan Hawa, kok tanah yang dikutuk gitu. Coba baca kitab Anda. Kemudian kalau kita baca lagi, ular katanya yang salah iblis, tapi yang dikutuk ular. Ular tuh tadinya jalannya pakai kaki, Mbak, menurut kitab Anda. Habis itu dikutuk jalan pakai perutnya. Makanya debu lagi. Nah, itu terjadi ya, adanya vacuum cleaner tuh kutukan dari PL gitu kayaknya tuh. Dimana ada ular makan debu. Nah, kemudian yang anehnya lagi, tidak ada iblis terkutuk dalam kitab Anda di kitab Kejadian itu. Padahal kalian percaya bahwa itu adalah kelakuan dari iblis. Bingung saya kadang-kadang. Ini iblis kok dapat tempat yang luar biasa juga di mata Tuhan. Bahkan iblis mampu menguji Yesus tuh. Diangkat sama iblis itu Yesus. Diuji lagi. Ini iblis ini luar biasa loh. Punya kekuatan alam maut lagi. Diberikan Tuhan kuasa alam maut lagi. Makanya Yesus mati itu mengambil kunci kerajaan maut tuh dari iblis. Bergumul dulu. Astagfirullah. Ini Yesus kok harus begitu dulu untuk mengalahkan iblis gitu. Nah itu ya dalam kitab Kejadian. Nah dalam Islam tidak begitu mbakku sayang. Dalam Islam dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama Allah sudah tetapkan dulu kehendaknya. Allah hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat berkata, kenapa menjadikan manusia? Bukankah mereka nanti akan merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ini malaikat aja tahu loh, Mbak.
Tapi Tuhan Anda dalam perjanjian lama tidak tahu kalau Adam bakalan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Siapa yang menyebabkan kamu makan ini, Adam? Wanita ini ya Tuhan. Siapa lagi wanita ini? Iblis, ular ini ya Tuhan. Kenapa kalian kok bisa sampai begini? Di mana kalian, Adam, Hawa? Sembunyi dia. Tuhan tidak tahu tuh, dia sembunyi tuh. Di mana kalian? Suara kaki Tuhan terdengar tuh, tek 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 tek. Bunyi ya, kedengaran kaki Tuhan di Taman Eden. Bunyi dum dum, saya tidak tahu bunyinya apa, dum 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 apa tek tek tek, saya tidak tahu, tapi bunyi kaki Tuhan terdengar. Lalu dia bertanya, di mana kalian? Di mana kau Adam dan Hawa? Dia sembunyi karena dia tahu kalau dia punya kemaluan. Sebelumnya dia dalam keadaan bertulunjung, berbogel ria, tapi dia tidak tahu kalau dia tuh memalukan hal itu. Karena dia belum tahu baik dan buruk, belum makan buah pengetahuan baik dan buruk. Setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, baru dia punya rasa malu tuh. Ditutupi kemaluannya. Malu saya. Sebelumnya dia tidak punya rasa malu. Tapi justru ketika dia sudah punya rasa malu, dia diusir sama Tuhan. Karena dia jatuh dalam dosa. Beda dalam Islam. Allah punya kehendak menciptakan Adam. Yang memang punya natur khilaf. Natur kita tuh khilaf, Mbak. Bukan seperti malaikat yang tunduk patuh setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Natur kita tuh khilaf. Jadi kalau ada manusia yang punya dosa yang khilaf, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya gitu aja. Karena memang kita diberikan natur begitu. Tapi jangan berlebihan ya, jangan menikmati dosa, jangan jangan melulu di dalam dosa. Itulah intinya. Ini nasihat buat saya sendiri gitu ya, bukan buat orang lain. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana dalam Islam ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, ketika ini tolong dong yang Levitan jangan begitu dong typingnya, saya nggak konsen nih, ketawa saya nanti. Ya, ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka di situ Allah pertama sekali mengajarkan Adam bertaubat, cara bertaubat, Mbak. Dalilnya mana? Ayatnya setelah itu. Dan perlu Mbak ketahui, Adam itu diuji setelahnya diajarkan dulu, Mbak. Jadi tidak ada dalam Islam itu ya, Mbak, orang itu tidak diajarkan lalu dikasih ujian. Namanya belajar itu, Mbak, namanya di sekolah aja. Kita belajar dulu, ya, belajar dulu. Baru nanti di ending-ending mau naik kelas baru kita ujian. Adam juga begitu. Dalilnya mana? Wa alama Adam al asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati. Ketika Adam diajarkan asma, baru dipamerkan kepada malaikat. Maka malaikat dituntut sama Allah. Coba kalian sebutkan apa yang telah disebutkan oleh Adam yang diajarkan kepada Adam. Baru malaikat mengakui bahwa ternyata mereka tidak mengetahui apa yang diajarkan kepada Adam. Karena pengetahuan mereka itu datangnya dari Tuhan. Malaikat tahu tapi tidak maha tahu. Yang maha tahu hanya Allah. Mana dalilnya? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Gitu, Mbak. Adam diajarkan dulu, baru ujiannya pertama kali, Mbak. Ujiannya nggak langsung tetetet semua. Jangan kau makan babi, jangan kau begini, jangan kau berhormatlah pada. Kan belum bisa. Ujiannya harus satu-satu dulu. Contoh, Mbak, kalau kelas 6 SD, ujiannya nggak mungkin ujian anak SMP, Mbak. Ujian anak SD juga yang dipakai. Contoh, makanya ujiannya cuma sedikit itu. Apa itu? Ya. Kata Allah kepada Adam, bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu ituma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, masuklah kau ke dalam surga bersama pasanganmu, lalu silakan makan apa yang ada yang diperbolehkan untukmu, tapi jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau dekati pohon itu, kau masuk orang zalim. Nah, tidak ada istilahnya di dalam Islam ketika manusia melanggar maka kata-kata Allah jadi terbantah. Contoh gini, mohon maaf ya kalau dalam Bible begini, Mbak. Ketika Tuhan bilang kalau kau makan pohon itu maka kau mati, tapi Adam tidak mati seketika itu juga, nunggu sekian tahun dulu baru mati. Tapi kalau dalam Islam tuh apa yang kata Allah itu yang terjadi. Kalau kau dekati pohon itu maka kau termasuk orang yang zalim. Ketika Adam memakan mendekati pohon itu, ya, yang dalam Islam ada yang mengatakan pohon kuldi lah, saya enggak, ada Kristen mengatakan pohon pengetahuan baik dan buruk lah, ada yang mengatakan pohon ini, pohon itu, pohon apel segala macam. Yang penting ada pohon yang dilarang untuk didekati oleh Allah. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Nah, maka pada waktu itu Adam zalim. Mana buktinya? Ya akhirnya kan dia tidak ditempatkan di surga, dia akhirnya ditempatkan di dunia. Karena zalim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya kita ini kan di surga, Mbak, letaknya. Tapi pada akhirnya kita diuji juga di dunia. Karena memang dari awal Allah sudah berkehendak bahwa manusia ini akan diletakkan di dunia. Begitu dalam Islam, tidak ada kegagalan Tuhan. Kalau dalam Kristen saya sudah berkali-kali bertanya, 3 Kristen yang menjawab. Jadi ketika Tuhan Anda menginginkan manusia untuk hidup benar, manusia tidak terpenuhi, tidak benar ya? Tidak, Mbak. Berarti Tuhan gagal dong. Ya bolehlah dikatakan gagal. Makanya ada Tuhan menyesal dalam kitab Kejadian pasal ke-6 ayat 6. Makanya saya pernah buat tema, apakah Tuhan teman-teman Kristen ini bertaubat? Ketika dia menyesal, dia melakukan harakiri. Harakiri dalam Jepang itu seseorang yang bersalah menyobek perutnya demi kehormatannya. Tapi kalau Yesus, dia ciptakan manusia, dia kemudian menyesal Kejadian pasal 6 ayat 6, kemudian hatinya pilu, kemudian dibunuhi, kemudian tidak berubah juga. Setelah Nuh diselamatkan, masih juga banyak maksiat. Lalu akhirnya dia punya ide lagi. Apa idenya? Di abad pertama dia muncul menjadi manusia, mempersatukan manusia dengan Tuhan. Ternyata gagal juga. Di situ saja dia sudah harakiri gitu loh. Dia sudah harakiri.
dengan dibiarkan lambungnya ditusuk di tiang salib. Ya, kalau orang Jepang harakiri untuk kehormatannya, kalau Yesus diharakiri sambil dihinakan sebagai Tuhan. Astagfirullahalazim. Mbak, saya kadang sakit kepala. Jerawat saya banyak tumbuh bukan karena memikirkan gaji suami, bukan karena memikirkan bagaimana besok saya makan apa, tidak, tapi memikirkan ayat-ayat dalam Bible. Kadang tumbuh jerawat di sini. Ini sudah ada di jerawat di sini nih. Iya, Mbak. Semakin saya baca Bible, semakin tumbuh jerawat saya gitu. Mungkin Mbak bisa kasih pencerahan kepada saya? Silakan. Sudah panjang. Saya sudah jelaskan dari kitab Kejadian sampai Matius itu loh, Mbak. Dalam durasi yang sesingkat-singkatnya itu. Oke, baik Uni. Yang setahu saya ya, karena saya belajar teologi, tidak membantah. Karena setiap manusia bertanggung jawab penuh atas apa yang dia perbuat. Yang seperti Uni bilang, manusia itu tidak lepas dari khilaf. Maka dia bertanggung jawab penuh atas dosa dia kepada Tuhan. Jadi kalau ada pun kalimat yang menyatakan yang Uni katakan tadi bahwa Yesus yang akan menanggung semua dosa, saya dari awal percaya Tuhan itu Esa, satu gitu ya. Saya pahamnya Adamku dan Adammu sama gitu. Tapi setelah kepembahasan Isa ataupun Yesus baru ada perpecahan. Tapi di dalam Yesus ada bahasa bahwa kasihilah Tuhanmu, kasihi dirimu sendiri, dan berdoalah untuk musuh-musuhmu. Izin Mbak, sebelum Mbak jauh menjelaskan, mohon maaf kekurangan ajaran saya karena ini takutnya saya lupa. Ada 2 poin yang saya sepertinya ketika baca dalil kitab Mbak itu berbeda. Kalau Mbak bilang tadi manusia punya tanggung jawab kepada Tuhan, betul? Dia yang berbuat, dia bertanggung jawab, betul? Iya. Tapi justru kejadiannya Tuhan yang bertanggung jawab kepada manusia, Mbak. Buktinya Yesus yang menanggung dosa kalian. Itu fakta. Ya. Nah, yang kedua tadi ini fakta ya. Karena kalian ditanggung dosa. Ketika kalian mengatakan bahwa kami diajarkan mengasihi Tuhan, ini beda lagi kita. Di dalam Islam itu bukan kami yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kami. Tapi Tuhan mengasihi tidak sampai harakiri dia. Tapi dia memberikan cara bertaubat yang baik dan benar. Cara bertaubat yang baik dan benar ini baik untuk kami di dunia, selamat untuk kami di akhirat. Caranya apa? Taubatan nasuha, tidak mengulangi kesalahan itu. Begitu. Bukan dia harakiri. Dia tidak perlu harakiri. Silakan lanjut lagi Mam Ceci. Maaf kekurangan ajar. Saya takut lupa kalau nggak saya sejak kapan dia dalam perjanjian lama memang manusia bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya, saya akui itu. Bahkan Tuhan banyak sekali membunuh-bunuh, dibunuh. Bahkan yang anak 32 orang meneriaki Elia, botak, naiklah botak, itu dihantam oleh Tuhan sama beruang itu, dibunuh sama Tuhan dengan beruang. Tapi di perjanjian baru Tuhan yang bertanggung jawab kepada manusia, menyelamatkan manusia. Terbalik, kalau dalam Islam kami bertanggung jawab terhadap dosa kami kepada Allah. Nah, salah satu pertanggungjawaban kami adalah memperbanyak amalan soleh, berharapnya dosa-dosa kami tergugurkan. Gitu. Ya, itu tanggung jawabnya. Di Kristen juga, di Kristen juga itu tertulis bahwa apa yang terikat di dunia itu akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia itu akan terlepas juga di surga. Tunggu. Ini saya ingin Mbak itu banyak-banyak baca Bible, serius. Kalau Mbak bilang apa yang terikat di dunia maka terikat di surga, ketika kalian terikat sebagai suami istri di dunia, maka kalian tetap suami istri di surga nanti. Wah, ada skidi papap nanti di surga nih Mbak. Bahaya Mbak ini. Gimana dong? Baik, jadi di dalam pengertian Uni saya ini dulu ya, bertanya dulu ya. Iya. Berarti kalau disahkan misalnya suami istri itu tidak masuk dalam catatan halal kalau tidak terikat. Di dalam Islam itu ketika suami istri terikat di dunia, maka ketika suaminya mati dia tidak menikah lagi, dia akan menjadi istri suaminya di surga. Kalau masuk surga loh ya, kalau jangan GR dulu, yakin nggak masuk surga kan gitu. Nah, kalau seandainya, tapi kalau dalam Kristen di dunia tidak boleh cerai, di surga Tuhan yang ceraikan. Karena kata Tante Uti, kalian tidak punya kelamin di surga. Mohon maaf kekurangan ajaran saya. Saya hanya menukil kata-kata Tante Uti Watimena. Ya, Tante Uti Watimena ya. Tidak ada kawin mawin dalam surga Kristen. Maka kalian bukan lagi suami istri. Tuhan haramkan bercerai di dunia, tapi dia ceraikan kalian di surga. Kadang saya bingung dengan Tuhannya teman-teman Kristen. Dalam Islam tidak. Ketika kita terikat dalam pernikahan dalam dunia, maka kita akan berkumpul lagi di surga nanti. Ya, begitu. Mam lagi di mana ini? Mam lagi di jalan ya? Iya, masih di sini enggak. Hanya lagi di pinggir jalan. Hati-hati Mam, hati-hati ya. Hati-hati nanti disenggol nanti di situ.
Pinggir-pinggir, jangan ke tengah-tengah ya. Iya Uni ya. Tapi mohon maaf Mam Cecil, saya ini kalau bicara, misalkannya kalau Mam Cecil bilang Uni Rifa mempelintir, saya bisa tunjukkan dalilnya. Nah, Mam Cecil catat dalil-dalil itu, lalu di cross check di kitabnya, benar atau tidak? Tanya sama pendeta, benar atau tidak? Contoh, apakah manusia di surga nanti punya kelamin? Coba tanya sama pendeta. Mam Cecil akan minum bodrek. Kenapa? Saya aja udah melalui hal itu 4 tahun. Pusing kepala saya. Ada yang bilang tidak berkelamin. Ada yang bilang punya tapi hanya sekedar aksesoris, Pak Pendeta Hendritan. Ada yang bilang ada tapi tidak berfungsi. Astagfirullah. Ada yang bilang saya kalau bahas ini, saya tuh mau nangis kadang-kadang. Yesus naik ke surga tuh, mohon maaf sekali. Yesus naik ke surga tuh kelaminnya ditinggal atau enggak? Maaf, ini bukan penghinaan ya. Karena ini Penatua Uti yang bilang gitu loh. Itu ada di YouTube saya simpan dokumentasinya. Elia naik ke surga itu berkelamin atau enggak? Henok naik ke surga itu berkelamin atau enggak? Jadi itu kan nggak logik sebenarnya. Tapi ketika ada stigma atau dokter yang mengatakan di surga tidak berkelamin lagi, konsekuensinya adalah bayangkanlah sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu itu Pak enak orang-orang transgender. Mereka tidak akan ditanyai lagi di surganya Kristen nanti kau laki-laki atau perempuan gitu. Karena itu tidak penting lagi di surga Kristen. Oke, kalau yang itu saya ini pertama kali dengar dari Uni ya. Oh iya, Anda klik di YouTube. Pendeta Hendritan mengatakan aksesoris itu Yesus. Maaf, astagfirullahaladzim. Aku nih kalau saya nanya, ini kuat tukil ya, menukil perkataan Pak Pendeta Hendritan. Beliau adalah seorang Jesus only yang mengatakan, iya, Yesus itu punya itu, tapi tidak berfungsi sebagaimana difungsikan laki-laki karena aksesoris. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman Kristen. Maaf saya lancang, tapi ini Pak Pendeta Hendritan. Salahkan Pak Pendeta Hendritan, bukan saya. Iya. Lalu bagaimana dengan Tante Uti bilang? Bertanggung jawab. Ya, Tante Uti bilang apa? Tidak ada kawin-mengawin di surga kami karena tidak ada lagi kelamin ketika ke surga. Saya ingat tuh kata-kata dia tuh. Karena saya sangat mencintai Tante Uti ya. Semoga beliau sehat ya. Beliau sedang sakit. Lewat debat saya, tapi saya cinta sama beliau. Itu tidak ada lagi kawin mengawin di surga karena tidak ada lagi kelamin, katanya begitu. Astagfirullahaladzim. Cara bicaranya gitu Tante Uti. Astagfirullah. Jadi saya kaget waktu dia bilang begitu. Ketawa saya. Untung waktu itu saya lagi nggak pilek. Bayangkan waktu itu saya pilek kayak saya ketawa keluar ingus saya itu Mbak. Kaget saya didengarnya. Loh Tante, jadi kan Yesus naik ke surga kan sebadan utuh Tante. Dalilnya mana? Ketika dia belum naik ke surga, dia suruh Thomas pegang badannya dulu, bahwa dia bukan hantu. Itu jasmani yang bisa dipegang. Dia makan ikan goreng dulu. Itu tanda bukan hantu, bukan roh. Lalu dia naik ke surga. Apakah dia tinggalkan jasadnya di dunia lalu dia rohnya naik ke surga? Kan tidak begitu. Bahkan di dalam kitab kalian sendiri orang banyak melihat dia naik ke surga. Itu bukan ruh. Bagaimana mungkin ruh bisa dilihat? Nah, artinya Mbak, benarlah kata Islam itu. Allah itu mudah sekali membangkitkan kamu walaupun menyusun seujung jarimu. Yang dimana Mbak, tidak ada yang mampu mencontoh hingga detik ini ciptaan Allah, yaitu membuat sidik jari Mbak. Sesuatu di antara kita yang tidak sama, tidak identik kita sama, tidak ada yang sama kita. Bahkan kembar pun orang tidak sama. Begitulah Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Lalu kenapa sulit bagi Allah membangkitkan manusia dengan sebadan utuh? Ketika dalam Kristen saya bingung gini ya. Kata Yesus begini, tanganmu itu yang bermaksiat, maka tanganmu yang harus dipotong. Ketika matamu yang bermaksiat, matamu yang harus dipotong. Dalam Kristen enggak. Ketika yang bermaksiat adalah badanmu sebadan utuh, maka yang dihukum nanti adalah rohnya. Karena yang bangkit adalah roh. Ini aneh gitu. Yang berzina itu yang menikmati zinanya adalah tubuh badan jasmaninya, tapi yang dihukum kok rohnya gitu. Enak kali jasmaninya itu. Dia yang enak-enak, tapi dia tidak menikmati sakitnya hukuman. Dalam Islam gini Mbak. Dalam Islam hukuman yang disebutkan salah satunya di neraka adalah ketika dibakar kulit manusia, maka Allah tumbuhkan kembali kulitnya. Dibakar lagi, tumbuhkan lagi. Ternyata secara medis, ketika astagfirullah, Al-Fatihah buat saudari saya yang meninggal dalam keadaan terbakar, bernama Mas Mera ya, orang Melayu, teman saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Beliau itu terbakar sekujur tubuh, sekitar 90% ya. Mohon maaf. Dan beliau ketika saya datangi itu tidak terlihat kesakitan sama sekali. Ternyata secara medis ketika kulit itu telah melepuh, telah hilang dari badan, itu kita mati rasa. Ini juga saya alami ketika saya pegang es berlama-lama.
Es batu itu saya pegang lama-lama. Saya cubit tangan saya, kulit saya tidak terasa apapun. Sensitif kita, rasa sakit itu ternyata ada pada kulit. Kenapa Allah hukum? Ketika seorang dibakar di neraka, Allah tumbuhkan lagi kulit. Disitulah hukuman, Mbak. Merasakan sakit itu hukuman. Tapi di Kristen, mohon maaf, yang berbuat zina itu tubuhnya, yang dihukum rohnya. Kan tidak adil gitu. Yang menikmati enak-enak tubuhnya, yang dihukum rohnya. Kan begitu. Karena ada dalam Kristen itu, manusia itu bangkit hanya roh saja. Roh apa yang dirasa? Roh. Begitulah kira-kira, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu. Oh belum. Ya lanjut Mama Cecil. Baca Bible ya sayang. Besok beli Bible. Kalau belum punya Bible besok beli. Saya aja download loh aplikasi Bible. Beberapa versi. Sefaria saya download. Terjemahan baru saya download. Terjemahan lama saya download. Karena kalau baca Yeskiel pasal 23-20 enak baca terjemahan lama gitu. Bahasanya lebih bombastis. Jadi download lah Bible. Baca pelan-pelan. Berdoalah dengan. Ya kalau saran saya tuh berdoa kepada Tuhan yang pemilik langit dan bumi ya gitulah. Ya. Berdoa saja begitu dulu. Insya Allah Anda dapat hidayah dari Allah. Begitu sih Mbak. Sayang sih teman-teman Kristen ini di dunia tidak boleh cerai dengan suami, tapi di akhirat diceraikan Tuhan. Lanjut Mbak. Oke, baik. Sama yang saya sampaikan tadi, yang pertama bahwa apa yang terikat di dunia itu terikat di surga. Apa yang kecuali dilepaskan ikatan di suami dunia, istri ya. terlepas di surga. Kecuali ikatan suami istri ya. Gimana? Karena kan Anda bilang Itu, apa yang itu terikat. dalam pemahaman kami lebih ke dosa yang istilahnya kita melakukan dosa. Misalnya saya sama Uni, saya buat salah nih, Uni saya minta maaf Uni, saya udah salah sama Uni nih gitu ya kan. Jadi Ya. hal-hal Kalau tersebut seandainya saya meninggal lebih dulu, Anda lupa meminta maaf dan tidak sempat meminta maaf, atau Anda lebih meninggal dulu, itu bagaimana nanti di akhiratnya? ya itu makanya disebut apa yang dilepaskan di dunia itu terlepas juga di surga. Jadi masih ada keterikatan dosa, yaitu harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Tetap dihukum. Tetap dihukum ya? Selalu gimana? Tetap dihukum nanti. Ya, kalau kita buat dosa harus tanggung jawab dong. Lah terus Yesus kan sudah mati menebus dosa Adam gitu. Kan dalam keselamatan dalam iman menurut Ibrani. Itu hanya statement itu akan membangkitkan, saya rasa hanya membangkitkan hati-hati orang yang tidak bermanusia nantinya gitu ya kan. Artinya tidak terlalu meyakini apa sudah saya bebas nih hal-hal negatif yang lain. Kenapa saya hanya takut hukum negara? Putus-putus berobat suaranya. Oh iya, siap. Iya. Maksud saya Begini Mbak. Iya. Berarti Mbak meyakini ya bahwa nanti teman-teman Kristen ini ketika telah menjadi Kristen lalu berbuat dosa tetap dihukum nanti di akhirat ya? Iya. Tetap dihukum. Iya. Wah, ini tamparan Kenapa Mam? Karena ini tamparan keras buat teman-teman Kristen yang ngaku-ngaku percaya dengan Yesus itu tidak melalui neraka lagi. Nah, ini tamparan keras buat teman-teman Oten yang songong nih. Lalu bebas melakukan dosa gitu nih. Nah, ini dia saya bedakan ya. Coba Mam Cecil dengarkan dulu. Tapi jangan mencontek jawaban saya. Iya. Saya kadang-kadang malasnya menjelaskan tentang Islam itu ketika saya suruh. Kan sudah saya jelasin Islam tuh ya. Terus silakan dari perspektif Anda. Sama Uni kita. Tuh saya enggak mau tuh dicontek jawaban saya. Karena memang jawaban saya masuk akal memang. Jadi banyak teman-teman Kristen yang mencontek gitu. Maaf ya, itu fakta. Di dalam Islam itu begini. Dalam Islam itu, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Artinya begini, dosamu sebiji sawi tetap Allah akan perhitungkan. Tapi dosa itu bisa dihapuskan di dunia. Dengan cara apa? Pertaubatan. Taubat tersebut, taubat itu artinya gini loh. Menyesali perbuatan dan tidak kembali kepada perbuatan itu. Kecuali khilaf. Khilaf itu adalah ada faktor yang bukan sesuatu yang memang sudah tahu salah selalu dilakukan. Tapi ada situasi kondisi
yang menjadi asbab itu terjadi gitu ya. Nah, dan bahkan dalam Islam sendiri orang yang sengaja pun membunuh pun misalnya ketika dia bertobat taubatan nasuha, Allah akan ampuni karena Allah katakan begitu. Hanya saja di dalam Islam itu kenapa dalam Islam itu ada Idul Fitri, dalam satu kali setahun itu kita meminta maaf kepada seluruh orang pada waktu itu karena memang dalam Islam itu kami harus menyelesaikan urusan dengan manusia. Itu kenapa orang yang mati syahid pun hutangnya kalau dia tidak bayar tetap hutangnya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Begitu. Dalam Islam itu sangat ketat. Kenapa? Allah itu Tuhan yang adil. Allah tidak hanya menyelamatkan orang-orang yang salah jalan, khilaf, tidak, tapi juga korban-korban dari kekhilafan orang tersebut. Itu juga ada keadilan di situ. Saya menyakiti hati Nona Cebi. Ketika Nona Cebi tidak memaafkan saya akan bertanggung jawab nanti. Tapi masalahnya ketika dia tidak memaafkan, maka dia juga tidak termasuk sebagai muslimah yang baik. Karena dalam Islam itu orang yang memaafkan lebih baik daripada orang yang minta maaf. Begitu. Bahkan orang yang meminta maaf lebih dulu itu juga sama tuh. Orang yang meminta maaf lebih dulu itu lebih baik daripada orang yang meminta maaf kemudian. Nah, begitu dalam Islam tuh ada aturan-aturan, ada pakem-pakem gitu. Bahkan dalam Islam sendiri begini, Mbak. Kita konteksnya bicara tentang hukum di dunia dan akhirat. Di dunia ini dosa bisa dihapuskan, dosa bisa diselesaikan. Bisa. Nah, zalim kepada diri sendiri bisa langsung kepada Allah. Tapi zalim kepada orang, kita harus selesaikan dengan orang itu. Seandainya kita tidak mampu menyelesaikan dengan orang itu, maka perbanyaklah beramal soleh. Perbanyaklah beramal soleh, karena itu bisa mengejar nanti. Dosa itu bisa digugurkan dengan pahala-pahala yang kita buat. Ya, itu dalam Islam. Tapi kalau dalam Kristen, ketika Anda bilang bahwa ketika ada orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, menyelamatkan dia dari tiang salib, menyelamatkan dia dengan mati di tiang salib, lalu ternyata dia berbuat dosa tetap dihukum, ya apa bedanya dengan Islam gitu? Ngapain Yesus harus mati di tiang salib kalau memang begitu juga gitu, Mbak? Karena kan dalam Kristen kan upah dosa adalah maut. Kalian kan tidak membedakan dosa besar dosa kecil. Mau mencuri permen di Alfamart dengan membunuh 100 orang itu sama saja maut hukumnya dalam Kristen. Kan begitu. Mbak nggak tahu, coba Mbak dalilnya, cross check di Google. Upah dosa adalah maut. Apa maksudnya itu? Nggak peduli mau ngintip orang mandi atau memperkosa 500 orang, hukumnya tetap sama, mati, maut. Beda dalam Islam. Baik. Dalam Islam beda. Anak yang mencuri permen itu bahkan tidak dikenai dosa karena dia belum balik. Remaja yang dikenai dosa di awal, dia tidak seberat bagaimana orang-orang yang berilmu. Nah, ini ya bedanya ya. Orang yang tidak berpengetahuan melakukan dosa berbeda dengan orang berilmu yang melakukan dosa. Saya punya pengetahuan melakukan dosa dengan Anda yang berbuat dosa, atau Mbak Hilda misalnya dia belum banyak belajar, saya dosanya lebih berat ketimbang Mbak Hilda. Begitu dalam Islam, keadilan itu ada. Tapi dalam Kristen, anak kecil sudah berdosa, bawa dosa waris dari Adam. Bahkan pendeta Anda, Pak Pendeta Sitepu mengatakan, ini Pak Pendeta Sitepu, saya tukil lagi nih, perkataan Pak Pendeta Sitepu, S2 Sarjana Teologi Kristen Injili, Teologi Kristen Injili ya, nama gereja dia berkata, nah, ini ya saya riwayatkan ya, dari debat TikTok Uniriva yang Uniriva cantumkan di YouTube, silakan lihat tanggalnya, bahwa Pak Pendeta Sitepu mengatakan, pertanyaan Uniriva adalah, bagaimana dengan anak kecil Pak Pendeta yang meninggal? Apakah sudah berdosa? Sudah. Anak kecil Kristen gimana? Dia diselamatkan oleh iman orang tuanya. Bagaimana dengan anak kecil dari pihak Muslim? Diam Pak Pendeta Sitepu. Ternyata masuk neraka. Kasihan sekali anak kecil yang lahir di perut orang Hindu, di perut orang Buddha, di perut orang animisme, di perut orang ateis, di perut orang Islam. Mereka mati pada waktu umur 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Lahir hanya untuk masuk neraka. Karena tidak diselamatkan oleh baptis atau tidak diselamatkan oleh penyalipan Yesus. Astagfirullah. Berapa ribu isi nerakanya orang Kristen terdiri dari anak-anak non-Kristen yang belum diselamatkan oleh darah Yesus, yang mereka lahir ketika belum berbuat, mereka belum merasakan enak-enak hidup, mereka belum merasakan bagaimana hidup susah, hidup senang, tidak, tapi mereka mati di umur mereka di bawah 5 tahun, auto neraka jahanam. Astagfirullah. Tuhan hadirkan manusia hanya untuk disisa di neraka. Pak Pendeta tidak punya jawaban akan hal itu. Kalau dalam Islam, fitrahnya anak kecil itu ialah Muslim, maka orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Makanya ketika anak saya di bawah umur balik, ketika dia berdosa, saya yang bersalah. Bukan saya tanggung dosanya, bukan. Tapi asbab dia tidak diajarkan bertata krama yang baik, tidak diajarkan bagaimana sopan santun dalam Islam. Tanggung jawab saya kepada Allah yang saya pertanggungjawabkan dosa saya. Dosa apa? Dosa tidak mendidik anak. Begitu dalam Islam, Mbak. Nah, bayangkan itu anak umur 7 tahun, ketika dia tersalah berbuat dosa, mati dalam umur dia pada waktu itu, masuk neraka langsung. Astagfirullahaladzim. Tidak,
Apalagi dengan kata-kata Tuhan kalian maha kasih. Mohon maaf saya katakan, kalau memang Tuhan maha kasih, Tuhan Persi Kristen ini maha kasih dalam waktu dan komunitas tertentu, bukan untuk seluruh alam, beda. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, siapapun kena dalilnya. Contoh, wahai kalian yang lahir dalam kalangan Kristen, kalian lahir di perut seorang Yahudi, lahir dalam perut Nasrani. Ketika kecil kalian beriman kepada Yesus, Buddha, dan Krishna, kalian tidak dihukumi. Ketika kalian belajar dewasa, pakailah akal, carilah kebenaran itu. Ketika sudah ada akal, diberikan hati, akal disortir hati. Secara hati nurani mungkin tidak orang benar seperti Yesus mati menebus dosa orang baik, orang jahat. Hati nurani menolak, itu kekejaman, itu kesalahan, itu tidak bisa dibiarkan. Kurang ajar orang Romawi itu telah mengazab Yesus. Tapi ternyata diimani sebagai doktrin bahwa itu adalah bentuk kasih Tuhan. Hati nurani menolak, masih diterima. Akal pikiran menolak, masih diterima. Ya sudah, masuk neraka lah. Dalam Islam begitu. Karena di dalam Islam itu, ketika kau belum balik dan berakal, kau tidak dikenai syariat. Kau tidak menanggung dosa karena kau tak tahu. Tapi ketika kau sudah balik berakal, kau sudah berilmu, kau sudah mendapatkan ilmunya, masih juga kau langgar, maka kau termasuk dalam kata kafarah. Apa itu? Menutup diri dari kebenaran yang diterima oleh akal dan diterima oleh hati. Karena kebenaran itu tidak mungkin bertolak belakang dengan akal, dan hati. Yang membedakan kita dengan hewan adalah akal dan hati itu. Nalar dan nurani. Si nalar dan si nur aini harus menikah, Mbak. Maksudnya adalah harus bergandengan tangan. Nalar tidak boleh nalar tidak boleh menguasai si nur aini, si nur ani tidak boleh menguasai nalar. Harus sejalan. Harus menikah mereka. Maksudnya begini, masuk akal tidak Tuhan mati untuk menebus dosa manusia, sementara Dia yang menetapkan manusia ini secara akal tertolak. Secara hati, masuk akal tidak Tuhan membiarkan orang benar seperti Yesus mati dalam keadaan seperti itu. Hati nurani Tuhan kemana? Artinya ada perkawinan antara si nalar dan si nurani. Ketika mereka berdua bersama, maka muncullah sebuah konsep yang bahwa ini tidak masuk, tertolak ini. Maka itu tidak bisa disebut dengan kebenaran. Karena kebenaran adalah persesuaian antara perkataan dan kenyataan. Ketika dikatakan Tuhan Maha Kasih tapi membunuh orang benar, itu tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Ketika dikatakan Tuhan Maha Besar tapi Dia mengecil, itu bertentangan. Ketika dikatakan Tuhan bukan manusia lalu jadi manusia, itu tidak kawin. Itu ada KDRT dalam rumah tangga, si nalar dan si nurani. Ya, begitu. Jadi si nalar, si nurani harus menikah. Begitu. Nurani adalah wanita, si nalar laki-laki. Makanya perempuan itu melulu pakai hati, melulu pakai hati. Laki-laki itu melulu pakai akal. Begitu Mbak kita. Harus kawin berdua gitu. Paham nggak Mbak? Yesus memang nggak kawin sih, karena Yesus tidak menyukai perempuan. Kurang lebih begitu. Tapi mencintai saudarinya, murid-muridnya laki-laki. Ada dalilnya itu, Uni? Ada dalilnya. Mau saya kasih? Ini. Anda sepakat tidak kalau Yesus tidak mencintai wanita? Atau Anda mau bilang Yesus mencintai wanita? Dia cinta manusia. Cinta manusia. Baik. Saya kasih dalil dari Burita Wahyu ya. Sarapan pagi biblikal ya. Ini ya. Saya tidak mau. Nah, mana ini? Siapa yang Ustaz Wafi tidur dia? Jangan kesini ya nak. Ustaz Wafi tidur dia tuh. Bentar ya, saya kasih datanya dulu. Nah, murid yang dikasihi Yesus yang bersandar di bahunya, Mbak. Mbak lihat ya, murid yang dikasihi Yesus. Mute dulu nak Ustaz. Sandar. Nah nih, Mbak baca Yohanes pasal 13 nomor 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Mbak bayangkan, Mbak kalau zaman sekarang lihat suami Mbak bertemu dengan temannya laki-laki, bersandar kepada suami Mbak. Gimana menurut Mbak itu? Atau saya baca terjemah lamanya ya. Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus, Mbak suami bertemu dengan temennya gitu, terus nyender di dadanya gitu Mbak. Menurut Mbak gimana gitu? Astagfirullahaladzim gitu ya.
seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, bersandar di sebelah kanannya. Mesranya gitu kan. Nah, itu kenapa? Mohon maaf, izin. Di dalam sarapan pagi biblikal, ketika Martin Luther membuat sebuah table talk yang menuduh Yesus itu berzina, yaitu ada di table talknya Martin Luther, ada seorang pendeta yang mengatakan ada indikasi bahwa Yesus itu na'udzubillah min dzalik. Seperti yang itulah. Ustaz Wafi tidur, Cep, telepon Cep, ngorok lagi. Biar bangun. Ada. Silakan dibaca ya. Yohanes pasal 13. Terus saya nonton. Hostnya udah ketiduran ya guys. Cep, tolong Cep, ditelepon biar bangun itu Ustaz Wafi. Kasihan nanti kita keluar dari room ini. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Mbak Mam Cecil mau bertanya semua tentang Islam. Kalau ada kan ada ustadz kita yang bisa jawab ini. Kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Atau apa yang mau di. Tapi kalau Mbak mau membantah semua data-data saya, silakan Mbak lihat. Ya, itu keakraban Yesus di Yohanes 13:23 itu menjadi dasar seorang pendeta menuduh Yesus itu tidak seperti yang kami tuduhkan. Nauzubillah min dzalik. Kami tidak mungkin menuduh Nabi. HP-nya ditinggal. HP-nya ditinggal. Ya Allah. Dia jauh dari device. Dia jauh Bisa dari nggak kita rungkatin room ini? Enggak, jangan Nggak bisa. enggak apa-apa. Ya udahlah, oke. Ya, jadi teman-teman begitu ya, Mami Cecil. Saya ini adalah orang yang sangat menghormati agama Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Saya sangat senang kalau Mam Cecil ini menjadi tetangga saya. Saya pastikan itu. Kalau berdasarkan kalau Mam Cecil ikut ajaran Mam Cecil ya. Nah, berkali-kali, saya sudah katakan berkali-kali. Saya sangat senang ketika Mam Cecil bertetangga dengan saya, apalagi di akhir bulan. Karena di dalam, wah ada Pak Pendeta Sitepu ini. Ustaz Wafi lagi tidur Pak Pendeta Sitepu. Karena di dalam agama Kristen itu tidak boleh menolak ketika orang pinjam duit, Mbak. Makanya saya senang kalau ada teman Kristen tinggal sebelahan dengan saya gitu. Pas akhir bulan kan lagi nggak punya duit kan, pasti saya pinjam itu sama Mam Cecil. Karena Mam Cecil kalau di ajaran Yesus nggak boleh tolak itu. Kalau saya lagi bete, lagi gabut, saya ajak Mam Cecil jalan 1 kilometer sama saya. Lalu Mam Cecil akan jalan dengan saya 2 kilometer gitu. Mam Cecil ke Jakarta yuk. Alah sekalian kita ke Bali. Ya kan gitu. Enak punya teman Kristen ini loh. Orang Kristen itu apabila ditampar pipi kirinya, mereka kan kasih yang kanan. Makanya kalau saya lagi gabut, saya ketuk tetangga saya Kristen gitu kan, saya tampar dia sekali gitu. Dia gak akan balas itu. Jadi makanya bahagia kita punya teman-teman Kristen tetangga kita ya teman-teman. Ya luar biasa. Makanya bersyukurlah teman-teman Muslim punya tetangga teman Kristen. Praktekkan itu, praktekkan saja. Dan bahkan menariknya lagi ketika kita punya teman-teman, ya. Itu tidak terhitung dosa. Misalnya lagi gabut nih, pergi ke tetangga nampar gitu, ini gimana hukumnya? Tidak, kalau kami tidak kan gini, yang menawarkan itu kan teman-teman Kristen. Kalau dalam Islam itu yang tidak boleh zolim. Zolim itu gini Mbak, zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kami tempatkan sesuatu pada tempatnya, memang ajarannya begitu, maka kami nggak zolim namanya, maka kami tidak berdosa. Karena kan ajarannya begitu. Kan begini Mbak Cecil mengimani kalau apabila Mbak Cecil ditampar pipi kiri lalu Mbak Cecil kan mengimani kalau Mbak Cecil itu tidak akan menghakimi musuh, akan mengasihi musuh. Maka kalau ada orang-orang yang mungkin mau mencuri, merampok, ya saya rasa merampoknya ke rumah orang Kristen aja, jangan ke rumah orang Islam. Bahaya. Kalau di rumah orang Islam itu, kalau kalian merampok, kami harus mempertahankan. Kami hajar kalian, bolak-balik kami hantam kalian sebagai hukuman. Tapi kalau dalam Kristen kan kasihi musuh. Maka saran saya buat kalian yang punya ide buat merampok, ya rumah orang Kristen aja. Karena kalian tidak akan dihakimi, kalian akan dikasihi dan didoakan begitu. Jangan di rumahnya orang Islam jangan merampok. Tidak akan dibiarkan kalian. Karena jihad fisabilillah ketika mempertahankan harta, mempertahankan istri, mempertahankan anak dari kezoliman orang-orang lain. Tapi dalam Kristen tidak boleh gitu. Saya dulu pernah diskusi sama teman Kristen dulu. Saya tanya gini, jadi nanti Bang, kalau seandainya ada yang memerangi kita Indonesia nih, Abang gimana? Saya nggak ikut berperang nih. Saya di belakang berdoa kepada Tuhan saya katanya. Nggak kebayang saya ya. Saya maju pakai sapu lidi ya kan melawan penjajah gitu kan. Dia belakang saya berdoa gitu. Saya bilang nggak mau saya kawan sama kamu. Saya bilang bahaya ini. Dia nggak boleh Mbak memerangi orang yang memerangi. Dia yang bilang ada di YouTube saya. Silahkan cross check lah kalau nggak percaya. Tutup nak pintunya nak. Jadi gitu saya Mbak. Karena kalau membalas kejahatan orang, memerangi, maka itu berdosa dalam iman Kristen.
Makanya ada enaknya berteman dengan teman Kristen ketika kita lagi damai ya kan. Tapi tidak enak tapi tidak enak berteman dengan Kristen ketika lagi perang. Karena kalau kita lagi diperangi, teman Kristen tidak akan bantu kita, karena mereka akan berdoa di belakang bersama untuk Tuhan. Jangan kesini, berdoa kepada Tuhannya. Ini celana pendek apa celana panjang? Ini celana anak. Begitu. Takut saya kalau lagi contoh di Ukraina itu. Di Ukraina dan Rusia. Di Ukraina dan Rusia kan, ketika ada peperangan, harusnya orang Kristen tidak boleh melawan, tapi mereka melawan juga tuh. Nggak ngerti saya itu. Itu Mam Cecil. Saya tuh diskusi udah banyak kali Mam Cecil. Bahkan teman saya terang-terangan bilang itu. Kalau seandainya saya diperangi, kami umat Islam bertempur ke depan ya, kalian di belakang. Iya, saya berdoa saja katanya. Begitu dia bilang. Astagfirullah. Mana menurut Mbak? Tapi Mam Cecil terserah lah. Mam Cecil silakan tanyakan kepada Pak Pendeta Sitepu, ada di bawah ya kan. Cuman Ustaz Wafi lagi tidur. Coba Mam Cecil, boleh nggak Mam Cecil melawan orang yang jahat kepada Mam Cecil? Coba. Assalamualaikum Uni. Kedengaran nggak Uni? Kedengaran saya. Iya. Tadi malam kan yang dibahas oleh pendeta wanita itu kan bahwa Timotius itu kan dari surat Paulus ya Uni. Dan di skripnya terbuat dari terbentuk dari budaya yang ada. Nah, itu juga juga menerangkan bahwa aturan yang dibuat itu bukan aturan Sang Pencipta, tapi melainkan kalau Sang Pencipta pastinya kan tidak sesuai dengan, tidak mengikuti adat yang ada. Melainkan kalau tidak sesuai, ya harus mengikuti aturan yang ada. Kalau Sang Pencipta sudah membuat aturan, ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada kan Uni. Nah, di sini juga di dalam Al-Quran An-Nahl 58-59, Al-Quran itu menegur orang-orang jahiliyah, kebodohan sebelum Islam, karena sikap buruk mereka terhadap perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah, sedih, dan malu. Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruk putusan yang mereka tetapkan itu. Itu sih Uni. Maksudnya kan tadi malam sebenarnya mau bahas itu juga, tapi kan anak-anak mau minta tidur gitu. Bahwa ya memang begitu. Memang Apa ya, saya bilang begitu, memang kontras sekali. Kalau kita membahas tema tentang wanita dalam perspektif Kristen dan Islam, sangat-sangat kontras. Padahal yang paling sering dituduh itu adalah Islam sendiri, gitu. Oh ya, saya mau ngurusin anak-anak saya dulu, karena kan mereka mau mandi, mau beres-beres. Mam Cecil mungkin kalau ingin lagi berdiskusi dengan saya, boleh masuk room saya, boleh. Kita ketemu di room-room seperti ini juga boleh. Mam Cecil boleh bertanya apapun sebenarnya. Toh kalau saya tidak bisa jawab, kan saya bisa mencarikan jawabannya kepada ulama-ulama saya. Bukan berarti saya yang pintar untuk menjawab, tidak. Karena saya seorang pelajar ya. Saya sendiri mengkaji apapun yang saya dapatkan, dan saya tidak terima begitu saja. Bible pun saya baca, bukan hanya Bible. Saya baca juga bagaimana perspektif para pendeta-pendeta yang kalian imani. Saya membaca Martin Luther, itu buku-buku Martin Luther, memang bukan bukunya yang saya punya ya, tapi beberapa pendapat-pendapat Martin Luther yang saya temukan dikutip oleh teman-teman Kristen sendiri. Nah, jadi saya ini memang pelajar, saya mahasiswi ya, kurang lebih seperti itu. Mam, hati-hati ya, saya datang ke rumah Mam seperti yang dikatakan di netizen di bawah. Nanti saya datang untuk pinjam duit ya, karena saya tahu teman Kristen itu kalau dipinjam duit tidak akan pernah menolak. Ajarannya begitu. Jadi buat teman-teman muslim, silakan. Saya anjurkan kalau mau butuh duit, pinjamlah kepada teman-teman Kristen. Bawakan dalil itu ya, bahwa tidak boleh mereka menolak ketika dipinjam uang. Bawa dalilnya. Tunjukkan mereka ke jalan kebenaran. Ini loh jalan kebenaran dalam kitab kamu gitu ya. Ada dalilnya. Oh, kalian nggak percaya sih. Aku tuh nggak bisa asumsi ya. Gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan masalah muamalah kan serahkan kepadamu gitu. Ada aturan-aturan, ada pakem-pakem. Nah ini aturan Yesus nih. Teman-teman, Matius pasal kali, catat ayat ini. Ini ayat ajaib ya buat teman-teman muslim ketika akhir bulan ya, lagi nunggu gaji ya. Dicatat. Matius pasal ke-5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Mam Cecil. Ini Matius pasal ke-5, Mam Cecil sayang. Halo. Oke. Mam Cecil masih disempat? Mam Cecil kalau diingatin ayatnya mah diam-diam aja. Ini loh dalilnya. Pinjam dong 200.000. Ini loh ini nih. Mam Cecil 200.000 dong. Ini nih.
Matius pasal ke-5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tuh. Gak boleh nolak. Pinjam dong 500. 500 saja. Kalau CB, kalau saya pinjam dia boleh menolak karena dia punya hak terhadap badannya, terhadap dirinya, terhadap hartanya. Begitu aturannya. Udah ya, sepertinya saya harus kembali ke kayangan ya, karena memang menjadi ratu bidadari ini sulit ya. Kenapa? Mam Cecil 100 tuh. Boleh pinjam 100 nggak Mam Cecil? Gope adanya Uni. Gope ya. Baca dulu dong Matius pasal ke-542 itu. Barang siapa meminjam kepadamu jangan kau tolak. Nanti Yesus marah loh. Saya manusia loh Uni. Lah, ini kan ajaran untuk manusia. Gimana sih? Saya lagi hilap Uni. Inilah ya. Tapi ya udahlah. Ya betul, pada akhirnya nanti saya akan membuat kesimpulan bahwa ternyata Yesus memberikan ajaran yang tidak sanggup dijalani oleh anak-anaknya, gitu kali ya. Kalau Islam itu relevan Mbak, setiap ajaran Islam itu semuanya sanggup dijalani, bahkan perintah berpuasa saja. Puasa yang diwajibkan dalam bulan Ramadan saja, ketika kau ada uzurnya, kau sakit, maka kau boleh ganti atau kau boleh fidyah. Begitu dalam Islam. Bahkan sholat pun ketika kau lalai ternyata kau bangun siang, maka kau boleh qadha. Itu baru saya dapat informasi dari Ustaz Wafi waktu saya di Probolinggo. Begitu Islam itu indahnya, relevan ajarannya, masuk akal, bisa dijalani. Ketika Tuhan kasih hukum, maka hukum itu bisa dijalani. Tapi ketika Tuhan perintahkan tapi tidak sanggup dijalani, ya buat apa dikasih tahu gitu loh sayang. Ketika ternyata manusia tak mampu menjalankan hukum dari Tuhan, lah ngapain Tuhan kasih seperti itu? Kan sia-sia pada akhirnya apa yang Tuhan kasih. Masa Tuhan memerintahkan sesuatu yang sia-sia? Mustahil begitu. Mustahil. Begitu. Ya, silakan teman-teman, saya anjurkan untuk meminjam uang kepada teman-teman Kristen dengan membawa dalil pasal ke-5 Matius pasal ke-5 42. Bacakan saja di hadapan rumah mereka. Datangilah mereka pas mereka kalian lagi akhir-akhir bulan gitu kan. Maka bawakan, kalau perlu catat di kardus gitu kan, bawa di depan mereka. Saya akan coba itu nanti, insya Allah ke depan Tante Uti nanti. Saya tuliskan Matius pasal ke-5 42, saya ketok pintu rumah mereka. Salam, hai, baca dong ini gitu. Apa tuh? Tadi dibacakan. Berilah kepada yang meminta padamu dan janganlah menolak apa yang orang yang meminjam padamu. Langsung saya bilang gini, 200 gitu. Dan itu tidak boleh diminta kembali loh Mbak Cecil. Ini dalilnya Mbak Cecil. Inilah enaknya punya teman Kristen guys. Mereka ketika kita pinjam duit, mereka tidak akan meminta kembali. Makanya jangan dibalikin. Setelah kita pinjam, jangan dibalikin. Karena itu tidak menghargai ajaran mereka. Ya. Loh, kepada Peggy ini semua satu-satu nih. Yaudah. Saya juga akan pergi. Nah, ini ya, Matius pasal ke-5 nomor 42. Ini ya. Ada dalilnya lagi loh yang mendukung. Kalau ketika mereka, apa kata Yesus, kalau kau meminjamkan kepada orang-orang itu orang jahat juga sama. Ketika kau pinjamkan lalu kau minta kembali, orang jahat juga sama. Tapi ketika kau pinjam dan kau tidak minta kembali, ya itu yang bagus. Makanya teman-teman Muslim, bawalah Matius pasal ke-5 42 di hadapan rumah teman-teman Kristen untuk meminjam uang. Ketika mereka meminta kembali, bawa dalil yang satu lagi. Bawa dalil satu lagi ya. Kan mereka datang. Atau kalian yang iya. Kalian yang terjebak rentenir nih, kan ada tuh misalnya kan ada kayak, ya tahu kan kalau yang minjam duit pakai bunga gitulah. Nah, kalau dia datang ke rumah kalian terus tagih gitu. Kalau lewat WhatsApp dia tagih, kasih dalilnya di dalam Bible itu, ya. Ada tuh dalilnya tuh. Dalilnya tuh. Ada tuh. Kalian kasih itu. Nah, kalau mereka tolak berarti masuk neraka kau. Gitu caranya ya. Saya ajarkan teman-teman Muslim buat mendapatkan kepentingan kebahagiaan di dunia melalui teman-teman Kristen. Gitu. Saya rasa cukup. Alhamdulillah. Tausiah bukan tausiah sih ya. Penginjilan saya pada sore kali ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dengan nikmat iman Islam, di mana ajaran Islam itu adalah ajaran yang masuk akal, relevan untuk dikerjakan dan ternyata diimplementasikan oleh semua negara, di mana tidak ada satu negara apabila ada orang yang bersalah itu dimaafkan begitu saja lalu didoakan begitu saja, tapi tetap dihukum ya. Metode pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah itu ada apresiasi, ada reward, ada juga hukuman. Walaupun sekarang lihat bagaimana sekarang sekolah-sekolah kita zaman dahulu diajarkan ketika dihukum itu tidak ikut campur orang tuanya. Sekarang bagaimana perlakuan anak-anak sekolah kepada gurunya, bahkan tidak ada nilainya gurunya di mata dia. Kenapa? Karena sudah tidak berani lagi guru memarahi murid karena takut KDRT takut undang-undang. Begitu. Makanya anak-anak sekarang kalau ketemu gurunya kayak apa? Kalau dulu kita ketemu guru ya, itu bangganya luar biasa. Memegang tas guru aja disuruh bawa itu ke kantor, itu rasanya kayak pegang emas berkilo-kilo. Luar biasa.
penghormat. Saya ketemu guru saya tuh kalau nggak punya jilbab lari tuh kocar kacir tuh cari jilbab itu. Kalau sekarang ketemu guru sambil ngerokok apa lu gitu kan, santuy bro gitu. Tunggu bilang ya.